Adik-adik, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan tentang pokok bahasan yang ketiga pada, bukan ya, tentang sub pokok bahasan ketiga pada pokok bahasan keempat, yaitu tentang ruang Euclid. Kali ini sub pokok bahasanya tentang dot product. Pada dot product ini, kita akan mendiskusikan ya, hasil operasi dua buah vektor di R2 atau di R3 yang hasilnya bukan vektor. Hasilnya justru sama dengan skalar. Untuk itu, marilah kita lihat tayangan berikut ya, yang akan mempermudah adik-adik nanti mendapatkan informasi lengkapnya ya, informasi lengkapnya. Jadi begini adik-adik. Pada sub pokok bahasan 4.2 telah dipelajari operasi penjumlahan dan pergandaan skalar pada R2 dan R3 yang hasilnya merupakan vektor. Pada bagian ini, kali ini akan diperkenalkan operasi hasil kali titik. Hasilnya titik gitu loh, hasilnya skalar. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah dot product antara dua buah vektor di R2 dan di R3 yang menghasilkan skalar ya, yang menghasilkan skalar. Jadi untuk memberi ilustrasi yang sudah Anda pelajari yang merah itu, dua vektor dijumlahkan menghasilkan vektor, mempunyai sifat apa-apa saja ya, gitu ya. Yang sudah kita bicarakan, yang memberikan kepada kita nanti bersama-sama satu vektor, hasil operasi satu vektor dengan satu skalar, itu kemudian menghasilkan vektor yang nanti bersama-sama menjadikanlah R2 itu suatu sistem matematika, ya, suatu sistem matematika yang nanti kita sebut ruang Euclid dimensi 2. Dengan cara yang sama kita telah mempelajari bagaimana membentuk ruang Euclid dimensi 3. Apakah dua vektor dapat dioperasikan menghasilkan vektor skalar? Nah, ini akan kita pelajari. Pada saat Anda mempunyai dua buah vektor, sebut saja V1, X1, Y1, dan V2, X2, Y2, komponen-komponennya itu adalah bilangan real ya. Absis dan ordinatnya adalah bilangan real. Nah, karena karena kedua absisnya itu bilangan real, maka mereka bisa dikalikan, menghasilkan bilangan real. Nah, komponen-komponen keduanya yaitu ordinat-ordinatnya juga dapat dikalikan, menghasilkan bilangan real. Nah, kalau mereka dijumlahkan, karena himpunan bilangan real tadi bersifat tertutup, maka jumlahannya itu juga bilangan real. Nah, jumlahan antara hasil kali absis masing-masing vektor itu dan hasil kali ordinat masing-masing vektor itu yang disebut dengan dot product. Jadi, dot product dari V1 dan V2 itu adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Jadi, hasil kali dua buah vektor di sini, hasil kali dot product itu menghasilkan skalar. Dengan cara yang sangat natural, Anda bisa melakukan analogi. Yaitu apa? Kalau Anda mempunyai dua vektor di R3, tentu saja komponennya masing-masing bilangan real ya, terdiri dari 3 bilangan real ya. V1, X1, Y1, Z1, V2, X2, Y2, Z2, maka masing-masing komponennya itu bisa dikalikan menghasilkan bilangan real. Nah, itu nanti kita jumlahkan menghasilkan dot product dari V1 dan V2 di R3. Nah, kemudian, nah ini ya, kalau kita ilustrasikan, kalau yang oranye itu ini adalah himpunan pasangan absis dan ordinat R2 ini, kemudian Anda mempunyai operasi dot product ini, maka hasilnya tidak di yang oranye ini, hasilnya adalah di yang biru, hasilnya adalah pada himpunan bilangan real ya, bilangan real. Jadi hasilnya bukan vektor, hasilnya itu adalah skalar, sehingga dikatakan dot product. Oke ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat tadi
V1 dot V2 itu kan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Karena himpunan bilangan real itu bersifat komutatif terhadap perkalian, maka Anda akan mempunyai X2 kali X1 sama dengan X1 kali X2, dan Y2 kali Y1 sama dengan Y1 kali Y2, sehingga nanti Anda akan bisa melihat bahwa apa? V1 dot V2 akan sama dengan V2 dot V1. Jadi bersifat komutatif. Tentu saja Anda akan bertanya, apakah mempunyai sifat asosiatif? Coba dipikir. Kalau Anda mempunyai V1 dan V2, hasilnya adalah skalar. Di dot product kan dengan vektor, bisa nggak? Ya tidak bisa, karena definisi dot product itu adalah untuk vektor dengan vektor yang menghasilkan skalar. Lah, kalau Anda mempunyai skalar, ketemu vektor, maka ini bukan dot product. Ini hasil kali skalar dengan vektor. Ya. Nah, kemudian pada saat Anda mempunyai 3 buah vektor, kan tidak bersifat asosiatif. Pertanyaannya, apakah bersifat distributif? Nah, kalau Anda mempunyai V1 dan V2, itu kan bisa dijumlahkan. Lah, jumlahnya itu vektor. Bisa didot produkkan dengan vektor yang ketiga, V3. Sementara itu, kalau Anda mempunyai V1 dan V2, V1 bisa didot produkkan dengan V3, V2 bisa didot produkkan dengan V3, menghasilkan 2 buah vektor. 2 vektor bisa dijumlahkan. Menghasilkan 2 buah skalar. 2 buah skalar itu bisa dijumlahkan. Nah, ternyata mereka akan sama dengan hasil dari dot product antara V1 dan V2 dan V3. Nah, jadi apa? Anda jumlahkan dulu, baru di dot productkan, hasilnya akan sama dengan di dot productkan masing-masing baru dijumlahkan. Nah, kemudian kalau Anda mempunyai A, kemudian Anda punya V1, Anda punya V2, kan A V1 dapat di dot produkkan dengan V2. Sementara itu, V1 dot V2 itu juga bisa menghasilkan skalar. Bisa dikalikan dengan skalar. Nah, ternyata kita akan bisa menunjukkan bahwa apa? AV1 dot V2 akan sama dengan A dikalikan dengan skalar hasil dot product V1 dan V2. Jadi Anda operasikan dulu skalar A dengan vektor V, kemudian baru di dot produkkan, hasilnya akan sama saja dengan Anda dot produkkan dulu masing-masing V1 dan V2 baru dioperasikan. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda mempunyai V1 di dot produkkan dengan dirinya sendiri, boleh toh? Tentu saja boleh, terdefinisi. Kalau Anda punya V1 X dan Y, di dot produkkan dengan X dan Y, maka menghasilkan X kuadrat dan Y kuadrat. Jadi Anda akan mempunyai apa? X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah bilangan penjumlahan bilangan real hasil kuadrat bilangan real yang lain. Maka selalu positif ya. Nah, maka kita akan mempunyai bahwa V1 dot V1 itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia akan sama dengan 0 kan jika dan jika X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, itu akan terjadi dari teori bilangan ya. Hanya terjadi bila mana X1 dan X2 sama X1 dan Y1 sama dengan 0. Jadi V1-nya sama dengan 0. Nah, ini pembuktiannya nanti bisa dibahas ya. Ini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya X1, Y1, Z1 di dot produkkan dengan X2, Y2, Z2 ya. Ini ada kesalahan sedikit, nanti kita betulkan. Nah, jadi ini bukti untuk yang ketiga. Kalau Anda mempunyai AV1 dot V2, Anda akan mendapatkan ini ya. Anda akan mendapatkan ini. Nah, ini akan dengan mudah sama dengan ini ya. Buktinya sangat mudah. Nah, untuk yang keempat, sudah tadi saya sampaikan. Kalau tadi itu ilustrasinya untuk yang di R2, sekarang Anda lihat. Pada waktu Anda punya V1 adalah X1, Y1, Z1, di dot produkkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z3 kuadrat. Jadi selalu bernilai positif karena jumlah kuadrat 3 bilangan. Nah, dari perhitungan tersebut dengan mudah
Anda juga akan bisa menyimpulkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat itu, ya, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat itu lebih besar 0, itu kan jika apa? Masing-masing komponennya sama dengan 0, ya, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh, yaitu apa? V1, 1 min 2, V2 min 3, 0, maka V1 dot V2 sama berapa? Sama dengan 1 kali min 3 ditambah min 2 kali 0, hasilnya min 3. Kemudian kalau Anda punya dua vektor di R3, V1 min 2, 7 min 3, V2 3, 1, 4, maka hasil kali titik dot produk antara V1 dan V2 sangat sederhana sekali. Jadi masing-masing komponen yang seletak dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Sehingga nanti menghasilkan ini adalah min 11. Demikian adik-adik, jadi ini adalah diskusi kita tentang dot product hasil dari operasi dua buah vektor. Nanti kita akan beralih ke subpokok bahasan yang keempat. Nah, pada bagian ini sekali lagi yang sangat penting itu adalah Anda bisa menghasilkan hasil operasi dua buah vektor menghasilkan skalar. Nanti sifat yang keempat itu akan sangat bermanfaat untuk kita bisa mendefinisikan pengertian-pengertian panjang, kemudian jarak, kemudian sudut, ya.